it's hard to understand me, but I keep my own boundaries. Why won't they do the same? I'm tired of being the nice guy. I know I shouldn't be the one complaining right now. I'm the one who did this. Papandayan adalah salah satu gunung yang sangat ramah buat para pendaki pemula. Dengan ketinggian 2.665 mdpl, para pendaki sudah bisa menikmati pemandangan yang gak kalah indah. Untuk menuju Gunung Papandayan, pendaki bisa menuju Garut sebagai titik awal pendakian. Treknya terbilang cukup landai dengan area bebatuan dan juga susunan anak tangga. Gak hanya orang dewasa loh, Gunung Papandayan juga ramah untuk pendaki anak-anak. Di vlog singkat kali ini, gue mau berbagi cerita tentang pengalaman gue mendaki Gunung Papandayan. Perjalanan ke Papandayan gue mulai dari Jakarta menuju Garut. Dari rumah gue naik KRL untuk sampai ke meeting point di Uki Cawang. Sampai meeting point gue tuh lapar, jadi gue isi dulu deh dengan semangkok bakso Malang di pinggir jalan. Dan ini dia video perjalanan ke Garut naik mobil Elf sekitar 6 jam. Berangkat jam 12 dari Jakarta dan sampai Garut jam 6 pagi. Sampai juga deh di base camp Papandayan, masih sepi banget karena memang masih pagi dan udara di sini benar-benar sejuk dan dingin. Kalau kesini jangan lupa pakai jaket tebel ya pokoknya. Setelah sarapan dan istirahat, akhirnya mulai mendaki bareng peserta lainnya. Pesertanya beragam banget, mulai dari anak-anak sampai ke orang dewasa. Buat kalian yang penasaran sama treknya, nih gue kasih lihat sedikit ya, kurang lebih sih kayak gini. Cukup aman dan landai kok. Nah, waktu gue kesini, cuaca Papandayan lagi kurang bagus, kadang berkabut, kadang terik. Tapi itu semua gak mengurangi keindahan Gunung Papandayan. Ia tetap cantik dari segala sisi. Gunung Papandayan punya ciri khas tersendiri yaitu landscape-nya yang berbatu dan memiliki kadar belerang yang cukup tinggi. Gak heran kalau gak banyak flora dan fauna yang bisa hidup di sekitar kawah Gunung Papandayan. Dibutuhkan waktu tempuh sekitar 2-3 jam dari base camp ke camping ground yaitu di Pondok Salada. Tapi jangan khawatir, di Gunung Papandayan kalian gak akan kehausan atau kelaparan selama mendaki. Karena hampir di setiap pos pasti ada warung yang menjual beragam makanan dan minuman. Dijamin perut akan aman. Kalau gue sih kebiasaan ya, gak di kota, gak di gunung, Indomie selalu jadi pilihan. Karena gue ikut one day trip alias gak nginep, habis istirahat makan siang, kita lanjut lagi. Turun dari campground dan lewatin area ikonik di Papandayan. Yang pertama, kita lewatin hamparan bunga edelweiss yang indah banget. Nah, kalau spot kedua ada Lautan Mati, one of the most iconic and dramatic spot in Papandayan. Di hamparan edelweiss kita nggak boleh untuk petik bunganya ya, karena untuk menjaga kelestarian bunga edelweiss. Di sini kita cukup menikmati dan sesekali mengabadikan momen melalui kamera. Selesai main di hamparan edelweiss, kita lanjut trekking turun ke Hutan Mati. Tapi sayangnya tiba-tiba hujan turun agak deras. Kita neduh dulu sambil pakai jas hujan biar gak terlalu basah. Dan sambil numpang ke pemilik warung untuk sekedar menghangatkan diri karena benar-benar dingin banget di Papandayan itu. Tapi bukan lumpur hidup. Udah 2 orang. Apa? Segini. Yang ngeselin temennya bang ketawain dulu sebelum nonton. Iya. Baru ditolongin. Setelah menunggu lumayan lama, akhirnya hujan mulai sedikit reda. Nah, waktunya kita lanjut buat melanjutkan perjalanan ke Hutan Mati. Memasuki area Hutan Mati, pemandangannya benar-benar beda banget dari yang sebelumnya. Hampir nggak ada kehidupan di sini, selain pohon-pohon yang berdiri tegak tanpa daun. Masuk ke area Hutan Mati bikin gue ngerasa lagi bukan di bumi, berasa di planet lain, berasa stranded di Mars gitu. Soalnya emang bener-bener nggak ada pohon, nggak ada hewan dan lain-lain.
Hutan mati jadi penutup cerita traveling gue di Papandayan. Biar gue singkat, Papandayan cukup bikin gue terkesan. Thank you Papandayan and see you on the next trip. Bye-bye.